Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menjadi buruan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Menurut media Korea Selatan News 1, ada 4 calon pelatih Timnas Korea Selatan yang disiapkan KFA. Mereka ialah Hong Myung-bo, Ulsan Hyundai, Hwan Seong-hong, Timnas Korea Selatan U23, Choi Yong-soo, tanpa klub, dan Sintayong, Timnas Indonesia. KFA sudah memastikan menunjuk pelatih lokal sebagai suksesor Jurgen Klinsmann. Sintayong. Gue denger dari beberapa media, dari beberapa berita, dia mau balik ke Korea Selatan. Ya itu masih sekedar rumor ya. Tapi kalau kita perhatikan, emang Sintayong ini merupakan pelatih kelas dunia. Sebelum dia melatih Indonesia kan dia emang sebagai pelatih timnas Korsel. Dan kita tahu prestasi paling bagusnya Sintayong selama melatih timnas Korsel itu adalah ketika mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 itu. Nah sekarang ada isu lagi yang tadi gue bilang. Selepas Korsel memecat pelatihnya Jurgen Klinsmann, dan saat ini timnas Korsel sedang concern untuk mencari pelatih lokal sebagai penggantinya Jurgen Klinsmann. Nah, salah satu calon yang kuat yaitu adalah Sintayong yang notabene adalah mantan pelatih dari timnas Korsel. Tapi saat ini Sintayong sedang dalam top performa, sedang dalam puncak karirnya di timnas Indonesia. Bukan puncak karir, tapi lebih tepatnya dia lagi on the track, lagi di track yang bagus, lagi di momen yang sangat bagus, sedang panas-panasnya, sedang on fire-nya. Dia membangun timnas, dia membuat timnas saat ini dalam top perform ya. Walaupun belum mencapai peak performance, walaupun belum mencapai puncak performa sebenarnya karena pemain timnas kita masih muda, masih minim pengalaman, tapi timnas ini sedang menuju peak performance. Dan itu kita tahu lah bagaimana Sintayong merupakan pelatih yang sangat hebat. Jadi memang penyebabnya kenapa Korea Selatan tertarik dengan Sintayong ini, seperti banyak berita yang telah beredar dan panas, karena memang Sintayong ini dilihat mempunyai kemampuan, kapabilitas dalam pengembangan usia dini. Itu sangat terbukti dengan prestasi Korea Selatan junior di bawah Sintayong. Sempat di tahun 2015 sampai periode 2017 Sintayong itu memegang kendali penuh sebagai pelatih timnas junior Korea Selatan dengan keberhasilan yang sangat bagus ya, yang menghasilkan pemain-pemain top yang saat ini kita dengar tuh, kayak Lee Kang-in, kayak Song Heung-min, itu semua itu kan, Wang Hee-chan juga, itu semua pemain itu adalah merupakan binaan dari Sintayong ya. Jadi memang Sintayong ini ditunjuk sebagai pelatih timnas senior Korea Selatan di tahun 2018 itu dia dikarenakan mempunyai kelebihan dalam manajemen pengembangan pembinaan usia dini. Dan itu menjadi daya tarik yang diambil oleh PSSI ya, setelah Sintayong itu berhenti dalam artian nggak menjabat sebagai pelatih Korea Selatan lagi. Jadi itu pinter juga sih Ratu Tisa dan Iwan Bule ngambil Sintayong karena ia ini fokus terhadap pembinaan usia dini. Dan itu lagi-lagi memang terbukti sekali dengan kepemimpinan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Itu 80% di-cut semua pemain senior ya. Semuanya di-cut habis. Semuanya lah. Paling sisa Fahrudin itu pun sudah gak ada. Fahrudin itu kan karena opsinya memang gak ada lagi ya. Tapi ketika di era Sintayong itu di-cut habis. Semuanya pemain muda semua plus pemain naturalisasi.
Nggak ada pemain yang diutamakan Sintayong itu pemain senior yang sudah lama. Dimas Derajat pun sebagai buktinya ya. Udah golnya banyak banget di timnas tapi nggak jadi pilihan. Karena ia memfokuskan di pembinaan usia dini. Dia mengetahui karakteristik pemain-pemain muda. Kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih Indonesia sebelumnya yang fokus untuk mengandalkan pemain muda, anggap kata kita ingat tuh di tahun 2003-an 2008 apa, gue lupa itu. Ketika kita dibantai Suriah berapa tuh? Hampir 20-0 apa setahu gue. Itu pelatihnya dari luar negeri juga dan ia fokus terhadap pemain muda tapi tidak bisa bagaimana memanage pemain muda ini. Nah, gue ngelihat ini Sintayong ini memang terbukti banget gitu dalam pengembangan usia dini. Itu sangat terlihat, dia bisa melihat nih setiap karakteristik pemain muda yang dimana para netizen di Indonesia selalu berkomentar, kenapa nggak dimainin yang ini, kenapa nggak dimainin yang itu, kenapa nggak dimainin yang naturalisasi yang jago, kenapa nggak ini. Dan itu selalu terbantahkan netizen itu. Terbukti sekali ketika di uji coba sebelum pra Piala Dunia ya, ketika melawan Irak itu Sintayong itu nggak menggunakan pemain-pemain nggak menggunakan pemain naturalisasi. Contohnya ketika lawan Argentina uji coba itu banyak dikecam oleh fans Indonesia. Kenapa Santi Patinama mainnya sebentar, Sandy Walsh sebentar, dan lain-lainnya. Kenapa banyak pemain muda? Terus di uji coba selanjutnya seperti itu, kayak seakan-akan pemain naturalisasi atau pemain senior yang bagus di Indonesia tuh kayak dibuang. Dan Sintayong membuktikan ketika pada laga pertama pra Piala Dunia ketika melawan Irak dan lawan Filipina, itu serangan bertubi-tubi sebelum pertandingan itu. Sintayong wajib hukumnya untuk menggunakan semua pemain naturalisasi yang ada. Sampai digituin tuh Sintayong. Dan ketika melakukan melakukan semua pemain naturalisasi dimainkan, hasilnya apa? 0. Hanya 1 poin di Filipina, itu pun hampir kalah. Padahal Santi Patinama udah main, Sandy Walsh ada main. Sintayong tuh sangat mengerti kualitas pemain naturalisasi. Tapi dia juga mengerti kalau misalnya dipadukan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal kita itu jomplang. Kualitasnya berbeda. Dia tahu, dia mengerti. Ketika Sandy Walsh pengen ngumpan yang biasanya dia bermain di KF McLaren itu mainnya gimana, visi misi bermain apa, dan pemain lokal gak bisa merespons. Itu sebenarnya masalah yang kita tidak bisa sebagai netizen tuh menjudge Sintayong seperti itu. Dan netizen kebingungan akhirnya. Sebelum pertandingan pra Piala Dunia itu, netizen mengatakan bahwa Sintayong ini gak ada gunanya menaturalisasi pemain diaspora apa gini-gini. Setelah pertandingan melawan Filipina, skornya 1-0, netizen Indonesia gobloknya lagi apa? Dia mengejek pemain naturalisasi. Yang dia bilang sama Sintayong itu bla 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 begini, nggak dimainkan. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat nih. Ketika di Piala Asia, itu lagi-lagi Sintayong juga dikecam terus. Kok Santi Patinama nggak main di pertandingan awal? Kok Elkan Bagot nggak bareng? Pertandingan kedua. Ini kok Santi Patinama nggak main ganti Arhan? Kenapa nggak ini? Akhirnya Sintayong kasih tahu nih. Jadi kita dikasih tahu tuh pas Australia ya. Akhirnya dia memberikan semua full tim naturalisasi dan kita kalah 4-0. Walaupun secara permainan pemain naturalisasi itu bagus. Akhirnya netizen sudah cerdas ya, maksudnya sudah sadar bahwa yang dilakukan Sintayong itu kalau pemain muda itu berkembang, otomatis juga menjadi paduan lebih bagus ke depannya. Karena ketika lawan Australia itu pemain naturalisasi Indonesia walaupun bagus tapi kurang jam terbang. Jadi Sintayong itu membuat netizen tuh sadar bahwa yang lebih mengerti itu saya adalah pelatihnya. Pemain senior itu
nggak digunakan kenapa? Karena fisiknya sudah rentan. Pemain muda tuh masih jauh, harapan masih jauh menjadi harapan timnas Indonesia. Jadi memang Sintayong ini lagi-lagi kita balik kembali, kenapa Korea Selatan tertarik lagi memanggil Sintayong itu karena Sintayong itu dirasa sangat sukses besar ya. Itu dengan Indonesia di bawah dia 180 derajat, itu berubah semua pemainnya di bawah dia dengan mengandalkan pemain muda, dengan pemain muda lokal yang ada ditambah naturalisasi yang ada. Indonesia berhasil menembus sejarah, ini luar biasa sekali. Dan dirasa eranya Song Heung-min dan Lee Kang-in dan Hwang Hee-chan itu dirasa sudah mulai habis ya. Dengan stok pemain muda di Korea Selatan ini lagi ada krisis. Nah, diharapkan KFA, PSSI-nya Korea Selatan itu diharapkan Sintayong bisa membuka jalan baru, bibit-bibit baru, karena terlihat sekali generasi mudanya tuh udah mulai nggak ada. Bedakan dengan Jepang, masih ada Kubo, masih ada, pokoknya pemain-pemain muda masih banyak lah Jepang tuh. Jadi ini yang kita khawatirkan nih, semoga si Sintayong ini nggak pindah ke Korea Selatan ya, karena memang Korea Selatan ini negaranya sendiri ya, ngerinya kan, apalagi Korea Selatan itu kan keras kepada warganya yang tidak patriotik ya. Ya semoga aja Sintayong ini ya tetap stay lah di Indonesia.